Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bon Project. Kali ini saya mau ke Jawa Timur. Ikuti terus keseruannya sama kami. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Video ini didedikasikan untuk anak-anakku tersayang, sebagai dokumentasi perjalanan Papa. Papa berdoa supaya kalian selalu rajin beribadah, rajin belajar, dan selalu bersabar. Papa mau ajak kalian ikutan survei ke Jawa Timur. Pertama, kita harus ke Surabaya terlebih dahulu untuk mengurus perizinan, kunjungan ke bendungan-bendungan di BBWS Berantas, dan perusahaan Jasa Tirta 1. Perjalanan Papa ke Jawa Timur akan ditemani oleh Pak Hari. Semoga perjalanan kali ini lancar tanpa banyak hambatan. Setelah mengurus perizinan, target pertama survei adalah Bendungan Karangkates atau dikenal sebagai Bendungan Sutami. Waduk ini terletak di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju ke sana membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari Surabaya. Bendungan ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta 1. Air waduk ini berasal dari mata air Gunung Arjuno dan ditambah air hujan. Bendungan Sutami ini juga menjadi tujuan wisata masyarakat di akhir pekan atau musim liburan. Tidak hanya menampilkan pemandangan danau yang luas saja, melainkan aneka wahana juga bisa ditemui di tempat ini. Sekarang di 266, kalau L-nya di 272,5. Itu sudah melimpas ya? Melimpas 272,5 itu kan melimpas. Bendungan Sutami Malang ini dibangun pertama kali pada tahun 1975, membutuhkan waktu 2 tahun pembangunan hingga akhirnya rampung pada tahun 1977. Di tahun yang sama, bendungan ini diresmikan oleh Presiden RI kedua, Soeharto. Area Bendungan Sutami ini luasnya mencapai 6 hektar. Waduk ini dimanfaatkan sebagai penyediaan air irigasi sebesar 24 meter kubik per detik pada musim kemarau untuk mengairi sawah seluas 34.000 hektar. Selain menampung air, bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Arus air yang dikeluarkan melalui jalur pembuangan memutar turbin dan akhirnya menjadi energi listrik. Memiliki kapasitas terpasang 3 kali 35 MW dan mampu menghasilkan listrik sebesar 400 juta kWh per tahun.
Dari Waduk Karangkates, kita lanjutkan perjalanan untuk survei kedua ke Bendungan Wonorejo. Bendungan Wonorejo adalah bendungan yang terletak di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Letaknya berada di kaki Gunung Wilis atau dari pusat kota diperkirakan sejauh 12 km. Kalau dari Karangkates membutuhkan waktu 2,5 jam menuju Wonorejo. Dengan kapasitas sekitar 122 juta meter kubik, Bendungan Wonorejo menjadi salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan Wonorejo diresmikan pada tahun 2001 oleh Wakil Presiden Indonesia pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri. Setelah dibangun selama hampir 9 tahun sejak tahun 1992. Bendungan ini juga berfungsi sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian seluas 7.540 hektar serta untuk mencegah banjir di Tulungagung yang dulu sering melanda kota tersebut bersama Bendungan Niyama di Kecamatan Besuki. Bendungan Wonorejo juga memiliki fungsi penting sebagai salah satu pusat tenaga listrik sebesar 6,02 MW dan juga sebagai sumber air minum sebesar 8,02 meter kubik per detik di Provinsi Jawa Timur. PLTA Wonorejo menggunakan satu buah turbin Prancis horizontal buatan Toshiba dengan kecepatan putar rata-rata 500 rpm. Head normal pada 61 meter, output normal sebesar 6.500 kW. Kecepatan putar turbin dikontrol secara otomatis dari ruangan kontrol yang dikendalikan oleh governor untuk mendapatkan putaran yang sesuai dengan output tegangan pada generator. Untuk memutar turbin, air dialirkan melalui pipa pesat yang berada di dasar bendung, melalui pipa sepanjang 154 meter dengan diameter dalam 2,5 meter dan tekanan head maksimal 104 meter. Selain PLTA, pada Waduk Wonorejo juga tersedia pembangkit mikrohidro sebesar 2 kali 100 kW yang dimanfaatkan untuk menunjang operasional pengelolaan waduk. Namun saat ini pemanfaatannya masih menunggu adanya kelebihan debit air dari sisa operasional PLTA. Dari Bendungan Wonorejo, kita lanjutkan perjalanan survei ketiga yaitu ke Bendungan Tugu. Bendungan Tugu terletak di Ngiklis, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Bendungan yang dibangun sejak 2013 ini membutuhkan sedikitnya 104 hektar lahan. Lahan tersebut meliputi 18 hektar hutan lindung milik perhutani, 9 hektar milik pemerintah Kabupaten Ponorogo, 9 hektar milik Pemkab Trenggalek, 70 hektar milik masyarakat, 9 hektar milik kas desa, dan 6 hektar sungai. Bendungan Tugu memiliki kedalaman pondasi 27,85 meter. Tinggi bendungan dari dasar sungai adalah 81 meter dan luas daerah irigasi 1.684 hektar. Pengerjaan proyek Tugu dipercayakan pada PT Wijaya Karya selaku pelaksana. Proyek pengerjaan bendungan dimulai pada tahun 2013 dan ditargetkan selesai pada tahun 2021.
Air yang ditampung dalam bendungan juga dimanfaatkan sebagai irigasi, air minum, produksi listrik, dan pariwisata. Jika pembangunan bendungan ini terrealisasi, maka sebanyak 1.200 hektar lahan pertanian dapat dialiri dengan cukup. Bendungan tersebut juga ditargetkan menghasilkan produksi air 400 liter per detik untuk menghidupi sekitar 8.000 jiwa di 3 desa. Sedangkan untuk memasok kebutuhan listrik belum juga dilakukan karena produksi masih kecil, yaitu hanya 400 kW. Saat ini saya ada di dasar bendungan. Ini masih dalam proses pengisian bendungan dengan air. Jadi posisi saya berdiri ini adalah di dasar dari bendungan. Nah, kami masih punya kesempatan untuk merasakan berdiri di dasar. Nanti air akan mengisi penuh sampai atas sini. Ya. Ini akan penuh sampai setinggi ini. Dari Bendungan Tugu, kita melanjutkan survei ke Ponorogo. Menurut informasi dari buku atlas kami, di Desa Jenangan Sampung terdapat potensi energi mikrohidro. Akses menuju desa dari Bendungan Tugu ditempuh sejauh 60 km atau sekitar 2 jam perjalanan mobil. Seperti biasa, persiapan pengukuran dilakukan untuk mengecek fungsi alat terlebih dahulu. Pemilihan titik lokasi pengukuran disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Current meter digunakan untuk mengukur debit air sungai, sedangkan untuk head sungai dilihat melalui peta topografi atau peta kontur. Berapa diambil? Kelihatan tuh angkanya kan? 200. Ya, betul. Setelah pengukuran verifikasi, kita transit ke kota Magetan. Mumpung di Magetan, ada makanan spesial yang terkenal di sini, yaitu ayam panggang Gandu Miroso. Terletak di Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo.
Rumah makan Miroso atau dikenal sebagai warung Ibu Suryani merupakan salah satu pelopor dari usaha ayam panggang ini. Rumah makan ini telah berdiri sejak tahun 1988. Saat itu, Ibu Suryani pemiliknya berjualan ayam panggang keliling kampung. Namun, sejak tahun 1995, usaha ini mulai menetap di rumahnya. Dalam sehari, Ibu Suryani menyediakan 150 hingga 200 ekor per hari. Ketika liburan atau lebaran tiba, ayam yang dipanggang bisa mencapai 400 ekor per hari. Untuk menjaga rasa, ayam tidak direbus terlebih dahulu. Ayam ini melalui dua tahap pemanggangan. Pertama, saat ayam telah dibersihkan, lalu yang kedua setelah ayam diberi bumbu. Tungku pemanggangan yang masih menggunakan tanah liat juga membuat rasanya tetap dari tahun ke tahun. Kalau malamnya sudah di Magetan, jangan lupa makan ayam panggang Miroso. Miroso ini lokasinya dekat Desa Gandu, dekat Pusetu, ya. Dikirim dari Trenggalek ya. Ayamnya enak banget, rasanya mantap di dagingnya. Setelah beristirahat, survei kita lanjutkan menuju Telaga Sarangan. Telaga Sarangan juga dikenal sebagai telaga pasir atau telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berjarak sekitar 16 km arah barat kota Magetan. Telaga ini luasannya sekitar 30 hektar dan berkedalaman 28 meter dengan suhu udara sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, tak jarang daerah sekitar menjadi berkabut yang menambah kesan indah pemandangan. Telaga Sarangan tersebut menjadi destinasi wisata alam andalan Kabupaten Magetan. Ada berbagai macam wisata pada telaga ini, mulai dari berkeliling danau menggunakan speedboat atau menggunakan perahu dayung, atau sekedar duduk-duduk di tepi telaga sambil menikmati keindahan telaga. Berdasarkan luasan telaga ini memiliki potensi sebesar 1,5 MW jika dipasang PLTS terapung di 5% luas permukaannya. Survei dilanjutkan menuju Tawangmangu, Karanganyar. Di sana terdapat sebuah air terjun Grojogan Sewu. Grojogan Sewu terletak sekitar 27 km di sebelah timur kota Karanganyar. Air terjun Grojogan Sewu merupakan bagian dari hutan wisata Grojogan Sewu. Hutan wisata Grojogan Sewu memiliki luas 20 hektar. Kawasan ini banyak ditumbuhi berbagai jenis pohon hutan dan dihuni oleh sekelompok kerajinan. Grojogan dalam bahasa Jawa berarti air terjun dan Sewu berarti 1000.
sehingga Grojogan Sewu berarti air terjun 1000. Meskipun air terjun di sini tidak berjumlah 1000, tetapi ada beberapa titik air terjun yang dapat dinikmati di sini. Kata sewu adalah 1000. Di sini berasal dari 1000 pecak, atau satuan jarak yang digunakan saat itu untuk merupakan ketinggian dari air terjun. Satu pecak sama dengan satu telapak kaki orang dewasa. Air terjun tertinggi memiliki ketinggian sekitar 81 meter. Ada pula air terjun yang tidak terlalu tinggi, tapi pancurannya meluas untuk cabang-cabang. Bila sedang musim hujan, sekeliling tebing akan dihujani air terjun. Tetapi saat musim panas banyak air terjun yang kering. Kalau sudah sampai di Grojogan Sewu, jangan lupa untuk nyobain sate kelinci. Enak banget. Makan di pinggir sungai. Ya, Pak Hari. Ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kegiatan survei ini. Perjalanan pulang kami tempuh menggunakan pesawat dari Bandara Adi Sumarmo. Sambil menunggu hasil jadwal penerbangan dan hasil PCR, tidak ada salahnya kita menikmati kuliner yang khas di Kota Solo. Kota Solo terkenal dengan sate kambingnya. Salah satu warung sate terkenal adalah Warung Pak Manto. Warung ini terletak di Jalan Hongowongso 36, Solo. Warung tersebut buka mulai pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setiap hari di warung ini para pengunjung seakan tak pernah sepi. Yang spesial dari warung sate Pak Manto ini adalah ukuran dagingnya yang besar-besar, dibalut dengan bumbu yang meresap tanpa kehilangan aroma daging kambingnya. Gulai dikit tongseng, mantap. Pertama kita cobain tongsengnya. Rasa tongsengnya kayak kambing banget, kena. Kita coba gulainya. Gulainya juga enak, rasanya kambing banget. Gede banget. Sate harus ada 5. Kayak kita pati, Pak. Kecapnya ini. Oh, di bawah ya kecapnya. Sekarang kita cobain satenya. Ini satenya gede-gede gini. Lihat. Lihat. Kita cobain. Dagingnya tebel. Tebel banget. Rasanya kambing banget. Wow. Enak. Ini begini. Oke, pari rasanya. Pertama, irisan satenya itu luar biasa, besar-besar. Jarang ini orang jualan sate irisannya sebesar ini. Yang kedua, dagingnya itu empuk, terus masih juicy. Jadi membakarnya itu tidak terlalu
tidak terlalu kering sehingga waktu digigit itu terasa ada juicy-nya. Mantap. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti perjalanan survei ini. Ikuti terus perjalanan survei lainnya dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.